UUD 021955 kelas PKO 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar profesi kekurangan kependidikan. Yang pertama, pengertian. Guru sebagai para ahli. Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas. Serta guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing pendidik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dengan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Berikut adalah latar belakang profesi pendidikan. 1. Alasan yang berkembang dalam sifat naluri. Bahwa ilmu pengetahuan itu lebih lama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia, maka mengajarkannya pun adalah memberikan faedah dari keutamaan. Al-Ghazali. 2. Alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan umum. Bahwa orang yang mempunyai ilmu itu berbeda dalam keadaan mencari faedah dan guna ilmu, mencari hasil ilmu mengetahui sehingga ia tidak bertanya-tanya dan memberikan wawasan ilmu dan mengajarkan inilah keadaan kebahagiaan. 3. Alasan yang berhubungan dengan unsur dan yang dikerjakan. Seorang guru berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia dan adalah sisi manusia sebagai paling mulia dari bagian-bagian tubuh adalah hatinya, sedang guru adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menunjukkan bahwa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru menurut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai penyampaian informasi, pengalih, dan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator dalam PBM. Pengertian profesi. Profesi adalah hakikatnya adalah suatu pertanyaan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabadikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Profesor Piet Sahitan. Profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Jadi, pengertian profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan yang memerlukan kelengkapan mengajarkan dan atau keterampilan menggambarkan bahwa seseorang itu melakukan tugas mengajarkan dan membimbing pada para peserta didik. Makna profesional. Ahli atau expert. Artinya ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan, ahli dalam tugas mendidik, memiliki otonomi dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap profesional yang disebut mandiri, yakni dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pengertian tanggung jawab di sini adalah guru mampu memberikan pertanggungjawaban dan kesediaan di mana pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, seorang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, dan akhirnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah merasakan kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Selanjutnya, ciri-ciri guru sebagai suatu profesi. 1. Hakikat suatu profesi adalah seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. 2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki jumlah pengetahuan yang sistematis. 3. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasakan mempunyai langsung tanggung jawab moral yang tinggi. 4. Suatu proses mempunyai kode etik.
Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Selanjutnya, kode etik profesi keguruan. Satu pengertian adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidup di masyarakat, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan dengan larang-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Tujuan: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesional. Tugas guru. 1. Fungsi profesional. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan atau pengalaman yang dimiliki anak didiknya. Fungsi kemanusiaan. Berusaha membanggakan atau membina segala potensi bakat atau pembawaan yang ada dalam diri si anak serta membentuk wajah ilahi dalam dirinya. Fungsi civic mission. Guna wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat bangsa nasional dan disiplin atau taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas guru. 1. Mendidik atau menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. 2. Mengajar, menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. 3. Tugas melatih atau menekankan pada pengembangan kemanusiaan, penerapan teknologi dengan cara menilai berbagai keterampilan. Sebagai tugas kemanusiaan, guru harus 1. Terpanggil untuk membimbing, 2. Melayani, 3. Mengarahkan, 4. Mendorong, 5. Memotivasi, dan 7. Memberdayakan sesama. Dan terakhir, guru harus memiliki kualifikasi profesionalisme, yaitu 1. Memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan, 2. Kredibilitas moral, 3. Dedikasi dalam menjalankan tugas, 4. Kematangan jiwa atau kedewasaan, 5. Memiliki keterampilan teknis mengajar, 6. Mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.